kami itu pertanyaan saya sebenarnya sangat sederhana karena saya masih masih belajar, masih kurang. Saya tanya kepada beliau ini, bos saya ini, apakah BPHN dalam hal ini sudah bisa memaknai Permen Kumham nomor 1 tahun 2018? Nah, itu pertanyaan saya. Rupanya beliau tersendat menjawab, lantas saya jawab sendiri bahwa kalau kita maknai Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 ini amat sangat dahsyat. Kita maknai loh Pak ya, sangat dahsyat. Artinya yang dahsyat itu pertama internal kita dulu sebelum masuk ke tengah masyarakat. Pertanyaan sederhana, apakah OBH yang 500 terakreditasi sekarang mampu melakukan mandatori Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu? Pertama, satu, seperti yang kita lakukan besok lusa kalau jadi tergantung bos saya Pak Hasan lah kali itu. Nah, pendidikan dan paralel ini. Dua, apakah seluruh OBH sudah punya kode etik? Ini yang mungkin yang tersandung sini barangkali. Kalau ini diimplementasikan Permen Kumham nomor 1 tahun 2018, mungkin yang 500 OBH terakreditasi ini rontok semua. Namun demikian itu asumsi saya, prediksi saya. Nah, yang ketiga tentang kualitas paralel yang akan datang ini, kalau kita cetak demikian rupa banyak untuk paralel sampai ratusan ribu orang, bagaimana tentang adanya mandatori di dalam Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu disahkan oleh BPHN. Desainnya pun kami sudah siapkan waktu itu, sertifikatnya seperti ini sama Pak bos saya, Pak Master sudah ada ini. Bagaimana adanya kriterianya ini kita terbitkan, karena di daerah tentunya ini yang mereka dambakan sangat-sangat. Kampus barangkali sudah rata-rata tiap kampus itu 50 seluruh Indonesia ini, satu kampus mengirim berkas itu kepada kami untuk memperoleh ini. Jadi mereka ini katakan ada peraturan baru dari Mendikbud, nanti seluruh ijazah 2021 ini harus ada SKPI. Mungkin bos saya belum tahu SKPI katanya. Surat keterangan pendamping ijazah. Pendamping ijazah. Ya, pendamping ijazah. Kalau tidak ada itu, mereka tidak akan mau keluarkan ijazahnya. Dan nanti ijazah pun secara sentral seluruh Indonesia ini, tidak ada lagi berbeda-beda swasta negeri, nanti akan dikasih nomor serinya supaya nanti keluar di Pededikti. Di Pededikti itu pusat data Dirjen Perguruan Tinggi. Nah, oleh karena itu nanti di sini pun inilah mereka akan manfaatkan. Makanya peserta sangat antusias. Seluruh provinsi rata-rata mahasiswa yang ini tadi sebelum kami ke sini itu sudah turun segini berkas dari Bengkulu mahasiswa untuk menjadi paralel dan siap. Nah, inilah yang kami perlu konsultasikan kepastian dari BPHN tentang pelaksanaannya, karena waktu sangat mendesak. Artinya cabang-cabang kami dari 320 itu yang terakreditasi hanya 67 cabang. Nah, tentu yang tidak terakreditasi ini perlu juga paralelnya akan kami bekali sedemikian rupa. Walaupun sebenarnya paralel itu sudah ada sejak tahun 2013 kita sudah punya, tapi dengan memenuhi mandatori Permen Kumham tadi, kan mesti harus seluruh nantinya di dalam akreditasi yang akan datang ini harus pakai sertifikat begini. Inilah yang kami perlu petunjuk arahan dari BPHN yang dalam hal ini sedikit memaksakan hadir di sini, walaupun nomor 1, nomor 2 yang nggak ada di sini. Kira-kira begitu Bapak Masan. Barangkali mungkin bisa diberikan pencerahan bagi kami. Perlu di situ contohnya sertifikat yang kami itu. Bisa Pak, bisa bikin berasa beliau kepala bidang bantuan hukum ya, di bantuan hukum juga. Pada intinya Pak, kami bertiga ya, ini surat sudah terdisposisi Pak dari kepala BPHN kepada
kami di tim teknis seperti itu gitu ya. Dan Pak Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sudah terdisposisi dan mendiskusikan juga ke kita untuk menindaklanjutinya ya. Adapun tindak lanjutnya yang pertama adalah mengonsep ya tanggapan atau persetujuan berupa persetujuan pelatihan ke paralegal yang setiap OBH itu sampaikan ke kami, divisi kami seperti itu. Di sana juga nanti secara teknis untuk di hari haknya kami butuh info juga ya, kiranya kalau kepala BPHN atau kemungkinan besar nanti kepala pusat penyuluhan dan bantuan hukum yang di sini ada keynote speech ya, nanti juga bisa mungkin di yang berikutnya diwakili oleh Pak Reja, Pak Edi atau kami ini seperti itu gitu ya. Yang pasti yang pertama itu nanti yang kami upayakan gitu ya, Pak Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum minimal. Itu yang kami harapkan seperti itu. Tapi semoga tidak ada halangan lain seperti ini yang semua nanti kita lakukan. Nah, nanti ketika mendapatkan dokumen persetujuan dari kami gitu ya, walaupun nanti mungkin bisa lewat 1 hari dari hari hak pelaksanaan diklat ini gitu ya, prinsipnya itu surat sudah sampai ke kami gitu ya, dan ditunjukkan tujuannya ke Pospaku Madin untuk menyelenggarakannya begitu ya. Ini nanti berjalan saja seperti itu sepanjang memang nanti ada poin-poin di mana kami menyampaikan butir-butir persetujuan kami seperti itu. Yang salah satunya adalah ya kurikulumnya pun juga sesuai, dan ini juga kami melihat kurikulum ini juga sudah disesuaikan gitu ya, dan pada saat nanti setelah dilatih paralegalnya pun juga bergabung ke organisasi bantuan hukum yang terakreditasi gitu ya. Dan yang poinnya juga karena ini menjelang verifikasi dan akreditasi juga kami berharap paralegal yang adanya pun juga memang paralegal yang sudah siap seperti itu gitu ya. Ketika nanti verifikasi dan akreditasi, walaupun nanti dalam usaha baru juga mereka ini paralegal yang sudah terlatih seperti itu ya. Tapi ya poin secara substansialnya adalah paralegalnya ini ya, kadangkala kita di OBH itu melihat paralegalnya ini adalah paralegal yang mereka baru lulus S1 ya, habis itu mereka belum jadi advokat, baru PKPA. Nah ini mereka menganggap ini sebagai paralegal juga begitu ya. Ya walaupun kita nggak membatasi itu seperti itu gitu ya, belum membatasi itu. Kalau habis dari PKPA mereka menunggu sumpah seperti itu gitu ya, di berita acara di pengadilan tinggi seperti itu. Lalu ketika mereka sudah jadi advokat begitu ya, nah, apakah mereka masih dianggap sebagai paralegal? Masih merasa mau dianggap paralegal atau nanti advokat gitu? Pastinya mereka akan mengarah ke advokat. Lalu komposisi paralegal yang ada itu seperti apa dengan Anda seperti itu? Ini nih yang perlu dipetakan ini. Karena kami tahu Pospaku Madin ini organisasi besar juga, organisasi bantuan hukum yang besar karena ada di setiap kabupaten kota. Kami juga membutuhkan yang terstruktur begitu ya. Karena jumlah paralegal yang ada ya, yang kita naungi begitu ya, itu terus kami kami upayakan kerjasamakan begitu ya. Kami selalu istilahnya kami jual program-program kita begitu ya, untuk saling sinergi. Tadi di awal kan disebutin ada Kementerian Desa juga seperti itu.
untuk Permen Desa sejak 2015 ya, ada yang namanya setiap Kementerian Desa setiap tahun itu kan mengeluarkan Permendes tentang pedoman penyusunan dana desa. Yang salah satunya adalah fasilitasi paralegal. Kegiatan-kegiatan paralegal di desa itu sudah bisa itu dibiayai dengan penggunaan dana desa seperti itu. Nah, maka dari itu banyak organisasi itu melakukan pelatihan-pelatihan paralegal. Nah, Kemendes pun merujuknya ke kita. Kami punya programnya, tapi paralegalnya punya Kemenkumham. Jadi bagaimana mekanismenya? Jadi memang ini sinergi yang sangat sulit sekali sebenarnya. Tapi ya itu Pak, itu pemetaan juga dari sisi kuantitas begitu ya. Ini yang benar-benar paralegal sebagai garda terdepan di penyelesaian masalah hukum di masyarakat ini ya, ini benar-benar ya qualified seperti itu. Bukan hanya sekedar banyak OBH yang untuk mau daftar advokat atau bukan mereka SK-kan untuk menjadi paralegal. Karena kita tanya Pak, oh paralegal di sini, apa itu paralegal Pak? Padahal dia paralegal. Tanya dengan kawan. Pencerdasan dan topiknya ya, memang Persekutuan Hadir yang berada di kabupaten kota itu yang memiliki jaringan yang kuat itu menjadi paralegal yang kualitas. Nanti dibuktikan dengan tadi kualifikasi itu dengan kompetensi ya, secara formilnya ya tingkat paralegal, terus sertifikat ya. Sertifikat ini sebagai salah satu saja, bukan sertifikasi Pak, tapi sertifikat telah mengikuti pelatihan paralegal, bukan sertifikasi paralegal. Kalau bicara sertifikasi nanti arahnya ke profesi, nanti khawatir benturan kita dengan advokat atau profesi-profesi lainnya. Padahal paralegal ini kan orang yang memang punya jiwa volunteer gitu. Jadi punya bersertifikat telah mengikuti pelatihan paralegal sebelumnya, bukan sertifikasi. Nanti sertifikat ini ya akan disahkan kalau memang OBH yang menyelenggarakan. Kalau bukan OBH yang menyelenggarakan, kita belum bisa mengesahkan Pak. Tapi OBH yang terakreditasi lah yang kami sahkan seperti itu gitu ya oleh kepala BPHN. Jadi ketika audiensnya ini banyak, pesertanya banyak gitu ya, ini menjadi sertifikat ini Pak Edi ya. Seperti itu. Kita bentuk menjadi sertifikat. Sertifikat. Jadi sertifikat digital yang bisa dicetak, di-download, dicetak dalam bentuk PDF gitu ya. Pak Halim paham dengan itu. Adapun nanti praktik-praktiknya mereka ya dengan kalau Permen 1 2018 kan istilahnya legasinya ya atau eksistensinya mereka ya seperti yang sudah selama ini berjalan kan pakai kartu paralegal dari pemilihan sendiri untuk bisa masuk ke sini ke hutan atau kemana. Itu mungkin dari saya Pak Ramil dan bapak-bapak sekalian. Pak Reza, kita tahu satu pertanyaan dulu. Ya. Bisa bertanya sebentar sedikit. Jadi kami disahkan lagi paralegal ya, yang UBH-nya terakreditasi. Penyelenggaranya, Pak. Penyelenggara pelatihannya. Ya, yang jadi pertanyaan, nanti kita kan tahun depan ini, bukan tahun depan, tahun ini, untuk nggak tahu bulan berapa, kita sudah mau maju permohonan verifikasi. Nah, salah satu syarat dari segi banyak syarat adalah mendaftarkan paralegalnya minimal 3 orang, begitu. Nah, tentu di dalam mendapatkan ini kita juga harus lampirkan yang namanya sertifikat ini. Sertifikat. Ya, sertifikat ini, entah sertifikat, entah sertifikat, pokoknya harus untuk minimal 3 orang. Nah,
maksud saya di situ apakah yang sudah ada sertifikatnya yang boleh masuk kita daftarkan atau boleh yang tidak? Ada sertifikatnya. Karena tadi dikatakan ini hanya yang sudah tersertifikasi. Terima kasih. Itu satu. Yang kedua, kita bolak-balik ya di setiap diskusi baik tingkat nasional maupun intern, kita sering mengatakan soal paralegal ini. Bahkan kalau nggak salah Permen nomor 1 tahun 2018 itu sudah pernah diajukan hak uji materi. Kalau saya baca putusan Mahkamah Agungnya itu khusus pasal 11-12 artinya mengatakan bahwa itu tidak sama dengan advokat karena sebelumnya kan seolah-olah dia bisa bersidang. Nah, memang aturan undang-undang advokat juga seperti itu. Nah, kita belum ada penjelasan dalam permen itu tugas pokok daripada paralegal ini di bidang bantuan hukum ini. Itu kayaknya perlu kita inikan itu supaya semakin jelas. Saya kira itu aja dulu dua itu. Nanti kita kembangkan. Terima kasih. Yang pertama Jadi siapa? Yang pertama ya yang terkait dengan sertifikat. Pak, ya. Memang di tahun ini dua kegiatan verifikasi dan verifikasi. Kalau kita bicara verifikasi yang kemarin sebenarnya sih ini ya Pak, yang paralegal yang kami persyaratkan, kalau advokat sudah jelas ya, karena kedudukannya kan pasti udah dia sudah disumpah gitu kan. Tapi memang paralegal itu kita bicara verifikasi yang kemarin itu memang kami tidak melihat bahwa itu tuh sudah mempunyai sertifikat atau tidak Pak. Ya, sertifikat dalam arti dia sudah mengikuti pendidikan pelatihan atau tidak. Ya, sementara yang persyaratan yang sebenarnya yang kami butuhkan adalah bahwa penetapan dia sebagai paralegal dari OBH-nya. Itu yang pertama Pak. Itu yang kita bicara masih verifikasi yang kemarin. Dan yang saat ini pun 2021 sebenarnya kami belum sampai ke arah situ Pak. Karena memang buklaknya pun masih kami bahas Pak untuk secara teknis seperti itu. Tapi memang kalau boleh disampaikan bahwa untuk verasi di 2021 memang masih secara tadi juga masih kami dibahas. Tapi memang kami belum sampai bahas bahwa paralegal yang nanti yang sebagai persyaratan untuk akreditasi itu dia sudah memiliki pendidikan dan pelatihan sertifikat. Yang kami lihat bahwa si paralegal itu sudah ditetapkan oleh si OBH dan sudah mendapatkan peran dia sebagai paralegal. Nah, kalau memang nanti paralegal yang ada di seluruh Posbab Kumadin mungkin yang nanti akan baik yang saat ini sudah bergabung ataupun nanti bergabung itu memang kalau sudah dilengkapi dengan sertifikat, malah itu ada poin plusnya bagi kami bahwa memang paralegal yang ada di OBH, yang ada di Posbab Kumadin itu memang sudah mendapatkan pelatihan seperti itu Pak. Karena memang di peraturan Menteri Hukum dan HAM itu memang situ sebut wajib mendapatkan pendidikan pelatihan dan bersertifikat yang disahkan oleh BPHM. Itu kata-katanya. Nah, ini bagaimana kita mensiasati ini? Baru tahun alhamdulillah 2018 gitu. Jadi nggak terlalu lama, tapi sedengan adanya peraturan ini berarti kita harus menuruti ini Pak ya, kalau Posbab Kumadin mungkin karena dia OBH-nya sudah besar ya. Untuk menyelenggarakan pelatihan mungkin tidak terlalu berat Pak. Ya. Tapi kalau kita perlakukan ke seluruh OBH yang ada di Indonesia, yang mungkin yang secara ini OBH-nya juga masih kecil, dia hanya ada di wilayah tersebut gitu kan, dengan kondisi mungkin bisa dikatakan keuangannya juga mungkin tidak seperti OBH-OBH yang sudah besar. Tentu kalau memang harus mewajibkan pelatihan seperti ini kan agak berat Pak. Tapi ke depan memang sedang kami pikirkan Pak, bagaimana itu kami melihat paralegal itu satu sisi mungkin dengan pelatihan seperti ini udah melihat kapasitasnya si OBH udah memiliki
kompetensi. Iya. Jadi Pak Madin mau nambahin salah satu syarat untuk verifikasi gitu Pak? Bukan demikian Pak Masan. Justru sebentar. Saya ingin mau konsisten BPHN ini pada pendiriannya. Jangan lagi mutar-mutar. Kalau itu yang terjadi, Bapak ini udah barusan ngomong bilang, mungkin kami tidak berlakukan. Ini yang saya pertanyakan. Makanya maksudnya Pak. Kalau sebentar. Kalau sudah diberlakukan itu Permen Kumham, mungkin udah 500 OBH tadi itu akan rontok. Rontok semua itu. Gitu. Kan Pak. Satu, yang lebih fatal lagi, yang terakhir mandatori Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu harus punya kode etik. OBH mana yang punya kode etik? Kecuali Pusbako Madin. Kalau Pusbako Madin, Undang-Undang Bantum disahkan karena dia yang membidaninya, kita udah siap segalanya. 2011 sudah ada. Pak Masan jangan-jangan barangkali masih kuliah itu. Kita Bukan. Karena Pak Budiman itu pakainya Permen nomor 1 Nomor nomor 10 tahun 2015. Betul. Yang jumlah Ah. 16 2000. Itu. Apa namanya? 2015, 63 2015. 2016. Nah, 2016. iya. Jadi kembali sebentar Pak. Saya maknain tadi saya katakan, saya ingin tahu lebih luas, lebih jauh BPHN ini memaknai Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 itu. Iya. Kalau itu kita maknain, saya yakin gak ada lagi pasal KUHP itu kembali berlaku lagi. Sekarang kan KUHP ini sudah nggak berlaku banyak. Coba saya lihat pasal 170, apa masih laku di negeri ini? Nggak laku, karena sejak 20 tahun terakhir ini tidak ada lagi penyelundupan di tengah-tengah masyarakat. Ini sudah saya coba di Kaltim dengan swadaya kemampuan. Sayang sekali waktu itu yang hadir di sana seminar dengan saya Bapak Profesor Dr. Kristomo. Beliau sebagai salah satu narasumber. Dan waktu saya bicara saya jelaskan itu. Sangat, dan dari Pemda, dari polisi, dari PPN ini Pak Kristomo yang menghadiri seminar itu. Mungkin ada di antara Bapak yang hadir. Kan sangat drop sekali. Makanya kalau ini kita berlakukan Permen Kumham dengan apa tadi itu mengenai paralel ini target kita, tiap desa harus ada, tiap kecamatan harus ada. Bertepatan saya ambil kesempatan libur kemarin ini, saya udah sampai ke Cilember, perbatasan Pelabuhan Ratu dengan Banten. Ada sana pensiunan camat, dia udah siap mengorganisir seluruh desa yang ada di sana, dan dia kita mau jadikan paralel. Semua nanti paralel yang aktifkan. Inilah yang kami cari Pak Rambe. Itu sengaja saya ambil di pegunungan Gunung Halimun sana itu untuk mencari data tentang paralel. Sangat mereka antusias. Apalagi nanti Bapak Kepala Badan membuka pendidikan paralel yang kita lakukan besok lusa, wah mereka sangat bangga sekali. Amat sangat. Kembali kepada materi pokok yang Bapak katakan tadi, itulah yang kita harapkan. Cobalah konsisten Permen Kumham terapkan. Bila perlu paralelnya jangan 30 satu OBH, itu yang benar. Kenapa? Dengan adanya seperti paralel ini, yang ini pengalaman saya dan melihat di lapangan, sangat bermanfaat. Tertolong masyarakat itu sendiri. Artinya kriminalisasi sangat menurun. Kemudian aparatur pemerintah desa sampai ke camat, mereka nyaman. Apalagi pensiunan-pensiunan kita rekrut itu sangat mereka bangga kembali berkiprah untuk menertibkan masyarakatnya itu sendiri. Contoh, nggak ada yang berani Pak, yang namanya lewat antara Cikotok yang saya ceritakan tadi. Antam, kilometer 0 di Antam itu Cikotok namanya. Itu antara Cikotok dengan Cileber itu nggak ada yang berani manusia lewat, kecuali ada aparatur. Alhamdulillah dengan penyelundup yang kita lakukan sekarang udah aman, nggak ada lagi begal-begal, nggak ada lagi apa semua di sana. Hanya dengan para serta paralel yang kita rekrut selama ini, karena kita kan paling terbanyak ada 4 OBH kita cabang di Banten lolos verifikasi. Ini sampai saya pada colokan sana kemarin. Gitu. Dulu jangankan malam, siang aja nggak berani. Karena masyarakatnya itu di sana begitu, yang namanya Banten kita kenal ya lah.
sukunya demikian keras. Tapi dengan adanya pada hal ini, 3 bulan terakhir ini, mulai sejak Agustus di sana dilakukan penyuluhan hukum oleh para hal kita, mantan camat yang saya katakan, aman sekarang udah nggak ada apa-apa. Dan saya coba jalan, saya nggak mau hanya kamu cerita aja, coba aku jalan dulu. Saya jalan jam 12 malam di Gunung Halimunit, aman. Itulah salah satu contoh, makanya kalau kita maknai lebih luas Permen 6 itu, aduh indahnya luar biasa, bisa-bisa pengadilan nanti sepi. Itu saya bilang sama bos saya, Pak Mas. Kalau Pak Permen 6 tujuannya ke sana, kita bentuk semua, kita praktekkan, sehingga nanti masyarakat itu tidak ada lagi yang demo, polisi sama rakyat bentrok, pasal 170 nggak berlaku lagi KUHP-nya, kan ini yang parah. Tapi hanya penyuluhan keadaan seperti ini nanti, kalau perlu kita usulkan juga kepada BPN agar non litigasi itu ditingkatkan. Bila perlu terkecil non litigasi, keluas non litigasi, sehingga masyarakat itu merasakan artinya hukum. Dan juga sekaligus usul juga ini saran dan pendapat. Persyaratan non litigasi itu tolong diringankan dulu lah. Jangan hanya konsultasi harus pakai SKTM. Buat apa sih? Konsultasi mau dibayar kita 175.000, ngurusin SKTM 200.000, 300.000. Hah? 140 konsultasi. 140 ya? 140.000. Nah, harus pada untuk menyerap anggaran itu harus ada 200 ngurusin SKTM, kan akhirnya nggak jalan. Nah mungkin ini yang perlu minta perhatian dari BPN. Tapi terkhusus kembali materi pertemuan kita sehari ini untuk pendidikan dan latihan para ahli. Mohon maaf, Jenderal. Kurikulum kalian itu sudah jauh di bawah kami. Luar biasa. Prinsipnya setuju Pak yang disampaikan Bapak Pak terkait paralegal Pak. Iya, itu sudah jauh di bawah. Ya kami justru Betul. konsep-konsep waduh. Kalau paralegalnya sudah kapasitasnya baik, banyak jumlahnya gitu kan, malah nanti perkara-perkara nggak perlu ke persidangan, Nggak perlu ke persidangan. Bisa selesai di tahap non litigasi yang dilaksanakan oleh paralegal. Makanya saya katakan tadi 3 bulan terakhir dari Cibeber itu laporan ke saya begitu indahnya dari para legal. Saya ingin membuktikan. Saya kesana kemarin sore sampai membuktikan kebenarannya. Apa betul Pak? Laporan di tengah-tengah masyarakat sudah jalan. Terus saya lihat akta-akta perdamaian mereka di desa, di kecamatan sudah selesai. Aman, gak ada masalah lagi. Yang begal pun sudah nggak ada. Yang paling menakutkan begal. Tak ada bicara, matikan dulu. Tapi alhamdulillah 3 bulan terakhir ini stop. Dan saya tanya ke polisi, polsek, di Polres mereka di sana Malimping, nggak ada lagi Pak. Karena dibina oleh para legal kita tiap-tiap desa. Nah itu. Kalau soal pendidikan dan pelatihan ini sebenarnya udah jauh. Yang kalian berikan di sini itu jauh. Kita sudah masuk ke due diligence. Apa kan nggak ada di kurikulumnya petunjuk itu sudah berikan due diligence. Bagaimana menyelesaikan segala masalah di tengah-tengah masyarakat itu yang kita tanamkan melalui mediasi. Fungsi-fungsi mereka sangat baik sekali sehingga kembali kepada hukum adat. Mereka kembali kepada hukum adat, musyawarah dan sebagainya sehingga nanti non litigasi itu lebih bergiat di tengah-tengah masyarakat. Maka saya katakan kepada jenderal saya, bos saya itu, kalau Permen Kumham nomor 1 tahun 2018 diimplementasikan secara utuh dan konsisten, saya yakin pengadilan sepi. Yakin. Sudah 3 tahun terakhir saya praktekkan itu di Kaltim. Di Kaltim itu dulu sebelum ada penjualan kita lakukan dari para legal kita, itu antar tambang dengan tambang kan ini berantem nih. Nah ini kita lakukan mediasi, jangan terjadi. Alhamdulillah. Nah ini yang kita harapkan. Ya sekaligus dalam ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh bos saya Pak Masan bisa kepala badan nanti hari Rabu pagi bukannya muncul aja, nggak usah banyak 30 menit aja deh. Kalau lebih lanjut kan beliau sudah bisa ngoceh dari pagi sampai malam sampai tengah malam. Iya kan bos? Atau bapak-bapak ini nanti bisa memberikan webinarnya gitu. Karena sistem yang kami buat itu hari Rabu ini, seluruh cabang 320 cabang itu sudah menyiapkan layarnya.
Online berarti Pak. online webinar. Makanya kalau nggak jadi kepala badan, alangkah kecewanya. Bukan aku kecewa, mereka mulai dari Pulau Nias, Aceh sampai ke Atambua, sampai ke Nabire, sampai ke Popendikul, udah semuanya. Karena ketara dia buka aja deh, barangkali itulah kebanggaan mereka sebagai relawan yang akan peduli terhadap atau yang care terhadap penegakan hukum tercinta ini, yang mereka danam praktek selama ini dengan Pos Baku Madin. Kalau materi yang disampaikan itu sudah lebih daripada itu Pak Masan, udah lebih daripada itu yang kita berikan selama ini. Tapi karena ada Permen itu ya kita patuh, harus apapun alasannya harus. Makanya saya katakan ini sertifikat ini modelnya bagaimana? Mungkin ke depan kita sudah mulai produksi itu. Demikian Bapak dari BPH ini, barangkali ada saran pendapat pada kami. Ya, jadi terima kasih Pak. Yang pertama pimpinannya, kemudian yang kedua kan tentu kami menyambut baik ya rencana pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan, dan tentu upaya kami akan sangat maksimal gitu ya untuk menghadirkan para kepala walaupun nanti, tapi kan tentu kami sangat berupaya, dan tadi juga akan kami laporkan secara khusus gitu ya, seandainya tidak atau berhalangan hadir ya tentu menjadi tidak ideal, karena tadi Bapak sampaikan hampir di seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Jadi upaya kami akan sangat maksimal untuk beliau hadir gitu. Itu yang kedua. Yang kemudian yang selanjutnya Pak, terkait kurikulum, memang kami sangat memahami gitu ya, apalagi Pos Baku Madin kan sudah sangat lama begitu ya. Hanya memang kemudian kurikulum yang coba kita buat itu ya tentu untuk juga menjaga keseimbangan selain Pos Baku Madin kan kira-kira gitu, sehingga kalau kami ikut standarnya Pos Baku Madin ya tentu akan juga sangat jauh dengan Betul. Nah, sehingga memang mungkin itulah upaya maksimal kami juga untuk menjaga keseimbangan, sehingga yang sementara selain Pos Baku Madin juga minimal semangatnya juga tidak padam gitu, ketika harus dikejar untuk standar Pos Baku Madin. Nah, tentu masih sangat berat ya, tentu ada titik keseimbangannya ya kami jaga dengan kurikulum itu gitu. Beberapa juga kemudian mengakomodir apa yang sudah dilakukan Pos Baku Madin dalam kurikulum dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang terkait beberapa masukan dari Pos Baku Madin tadi soal kebijakan, itu sangat menarik semua Pak, dan memang Permenkumham 1 2018 ini juga rencananya akan dilakukan beberapa perubahan signifikan ya, termasuk tadi beberapa gagasan itu, karena kami sudah sejalan paralegal itu juga sebetulnya kan unsur yang tidak kalah penting dengan advokat sebetulnya di OBH. Nah, selama ini kami tidak bicara Pos Baku Madin, tapi banyak kantor hukum yang kemudian memfungsikan, mohon maaf ya, paralegal itu sekedar asisten advokat gitu. Padahal fungsi itu sebetulnya tidak, ya minimal bagi saya lah, tidak kalah pentingnya, tidak kalah mulianya dengan advokat gitu. Nah, sangat ideal tadi kalau disampaikan paralegal melakukan banyak kegiatan-kegiatan di bidang non-litigasi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sehingga sangat mungkin kalau fungsi paralegal optimal, maka kegiatan litigasi akan turun secara drastis. Walaupun mungkin di sisi lain banyak OBH juga tentu tidak semuanya happy dengan kondisi itu gitu. Karena memang bantuan hukum ini walaupun ada dua kegiatan penting, litigasi dan non-litigasi, kebanyakan mereka akan merasa keren kalau berlitigasi kira-kira gitu kan. Nah, padahal kegiatan non-litigasi itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah mulianya. Begitu pula juga fungsi advokat, kalau fungsi paralegal. Kalau advokat kan profesi ya, kalau paralegal ini yang kami melihatnya sebagai sebuah fungsi yang tidak sesederhana sekedar asisten advokat, walaupun di beberapa kantor hukum mungkin juga difungsikan seperti itu. Artinya secara visi banyak yang sejalan Pak, kita soal-soal yang tadi disampaikan begitu.
Hanya memang persoalannya tadi ada soal begal dan memang di kasus pidana kami juga kemarin baru laporan akhir tahunan ya, memang yang paling tinggi itu kasusnya kasus pidana gitu. Nah juga paralegal ini penting juga buat melakukan mediasi dan lain sebagainya di kasus-kasus perdata gitu. Kasus perceraian juga tidak kalah mengkhawatirkan Pak gitu. Kalau tadi begal tinggi, ini kasus perceraian juga tinggi juga. Nah di sisi lain kalau pendekatannya anggaran ini bagus gitu ya, artinya anggaran banyak terserap. Tapi kalau terserapnya banyak untuk litigasi kasus perceraian dan perceraian itu banyak dikabulkan, ini kan juga sebetulnya kondisi yang juga tidak ideal gitu ya. Artinya ternyata kasus yang berakhir dengan perceraian itu juga banyak gitu. Nah, artinya secara kuantitatif baik, tapi secara kualitas kan tentu banyak terjadi perceraian di masyarakat, itu juga bukan kondisi yang ideal. Sehingga dengan pelatihan paralegal inilah dan beberapa perubahan kebijakan, khususnya nanti terkait perubahan Permenkumham yang tadi Bapak sampaikan itu sebetulnya sih banyak yang sejalan dengan arah kebijakan kita untuk pemberdayaan paralegal. Nah memang kendala utama secara regulasi ini kan kita punya satu masalah besar di Undang-Undang Bantuan Hukum itu, agak terkunci kita dengan soal kata miskin itu kan. Nah sehingga tadi misalnya konsultasi itu harus mensyaratkan semua audiensnya itu orang miskin, paling nggak secara administratif. Padahal sebetulnya kan bisa dipahami juga kalau apa sih urgensinya harus semuanya itu disyaratkan miskin, kecuali mungkin litigasi gitu kan. Nah, tapi kalau konsultasi itu memang nanti ke depan perlu kita pikirkan juga itu udah bagus ada konsultasi gitu kan, kenapa harus ditutup dengan syarat-syarat administratif. Nah undang-undang bantuan hukum sendiri itu memang juga sudah kita rencanakan diubah gitu ya, cuma kalau undang-undang itu kan persoalannya melibatkan DPR ya, harus masuk prolegnas dulu dan lain sebagainya yang itu. Dan salah satu fokus utama yang selalu dibicarakan dalam setiap pertemuan itu, bisa nggak sih kita sedikit agak longgar dengan soal kriteria penerima bantuan gitu, walaupun ini plus minus ya, kalau mau kita pertahankan tetap harus miskin secara ekonomi dan mensyaratkan syarat administratif SKTM itu juga ada baiknya tapi ada buruknya. Tapi kalau kita perlonggar juga nanti ya juga tentu ada plus minusnya juga yang tentu bapak-bapak lebih paham juga. Tapi garis besarnya adalah beberapa yang disampaikan tadi banyak, bahkan sangat banyak yang sejalan dengan rencana-rencana apa namanya ya perbaikan kebijakan yang mau kita buat di tahun 2021 dan tahun 2021 ini tahun apa ya, mungkin dalam tanda kutip tahun politik lah kira-kira gitu kan. Kalau di politik itu ada parpol, nah ini OBH ini ya tentu tiap 3 tahun sekali ini kan ada variasi ya, verifikasi dan akreditasi. Nah sehingga dievaluasi kinerjanya, termasuk bagaimana kita juga menjaring calon-calon OBH yang baru dan lain sebagainya. Nah, sehingga termanfaatkannya dana bantuan bagi para penerima bantuan antara menambah jumlah OBH, tapi di sisi lain juga kita tetap juga harus menjaga kualitas. Karena kalau menjaga kualitas itu kan idealnya dengan menseleksi lebih ketat harusnya jumlahnya menurun. Tapi kalau jumlahnya menurun juga khawatir kita serapan bantuan hukumnya juga mungkin relatif lebih sulit ketimbang kalau misalnya lebih banyak. Dan juga titik tekan kami juga adalah soal sebaran gitu. Karena selama ini banyak tapi seringkali ngumpul di ibu kota provinsi misalnya, atau sehingga tidak seperti Posbak Madin misalnya yang sudah bisa ada di kabupaten kota dan sebagainya. Ini lebih banyak berkumpul atau terpusat di ibu kota provinsi gitu. Jadi itu kira-kira gambaran apa namanya beberapa rencana-rencana kebijakan kita di tahun ini menyongsong federasi itu. Nah, tapi terkait pelatihan itu yang tentunya kami menyambut baik dan kami insya Allah mengupayakan secara maksimal Pak kehadiran Pak Kepala BKN, walaupun ya tentu hadir atau tidaknya kan ya ada beberapa hal yang di luar kewenangan dan kuasa kami gitu. Tapi tentu
kalau sudah suratnya dari Pemda kemarin, tentu mudah-mudahan ada juga pertimbangan khusus untuk juga bisa memprioritaskan dari sekian banyak kegiatan-kegiatan lain gitu Pak. Dan sementara itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali atas banyak sekali tadi masukan-masukan untuk kebijakan kita, dan kami terima kasih juga kalau posisi kami pun dipahami sebagai pembuat kebijakan gitu ya. Misalnya tadi kualitas kurikulum dan lain sebagainya, ya tentu kalau kita buat terlalu tinggi juga kasihan yang memang sedang masih belajar, yang belum bisa makan post Madin dan lain sebagainya. Ya, sementara itu Pak, terima kasih atas perhatiannya. Terus teknisnya bagaimana hari Rabu Pak? Kan kita webinar, mungkin Ya. dari sini apa bagaimana? Mohon petunjuk Pak Masuk Kami butuh apa namanya? postingnya. Kalau saya baca dari Proposal. jadwal ya, yang ada di lampiran Surat, ya. itu di sini kan ada keynote speech dan penyampaian materi oleh kepala daerah. Di sini jamnya ada jam 9 sampai jam 10.30, dari 10 sampai 11.30 kita. Nah ini apa namanya? Iya, ini di hari Rabu ini secara secara panel atau bagaimana ini Pak? Di apa namanya? Ada kepala BPAN, ada Pak Kapus dan seterusnya, dan ada Bapak juga kan? Ya, kan bukan panel Pak, itu webinar. Nanti mungkin kepala badan cukup ruangan kerjanya kan begitu. Kita berikan hostnya, dan seluruh peserta yang 5.600 itu mereka sudah siap. Sampai tadi laporan sudah siap. Dari Atambua, dari mana-mana sudah. Mungkin di HP saya ini masih ada ini soalnya, nggak saya hapus. Seluruh penjuru dan air 5.600 siap. Jadi berapa peserta total? 5.600. Sekian. Kalau posisi penyelenggaranya di Jakarta Pak ya? Oh, kita kan sistem host Jakarta. Tapi tiap cabang kita itu udah menyiapkan 30 orang paralehalnya. Nanti dari sini mereka monitor, dan juga pelaksanaannya pun kami akan rekam. Nanti bisa diulang-ulang untuk menyebar ke tempat yang lain. Nah, jadi yang saya katakan tadi itu dari 320 cabang Posbab Madin seluruh Indonesia yang sudah ready, mungkin tambah lagi nih, bukan lagi 280. 280 terakhir waktu tanggal 23 Desember mereka mengatakan sudah ready. Kita inventarisir 280 cabang sudah siap, kali 30 paralel. Mereka sudah siap. Tapi ini masih nambah lagi. Mungkin nambah lagi cabang-cabang kami dari 320 semua itu. Mungkin hampir 300 cabang. Kali 30, mungkin sampai 9.000. Gitu loh Pak. Makanya saya harapkan jangan kecewakanlah dulu sekali ini. Mohonlah dari kepala badan. Nggak usah, mungkin tidak bisa pakai materi, cukup keynote speaker buka, udah resmi selesai. Kalau macam-macamnya cukup bos saya bisa. Saya ada sedikit saran untuk mungkin persiapan pelajaran paralegal kita ini, karena mengenai penerapan KPM 1/2018, kiranya mungkin dari pihak BPAS selaku pemangku kepentingan dapat meminta ikut berpihak kepada para penyuluh yang ada di Kanwil, sehingga presiden dan mengetahui bahwa di daerah-daerah atau kabupaten kota itu nanti mereka sudah saling kenal, minimal yang bertatap muka melalui webinar. Karena kan kami nanti mengatakan di situ paralegal Posbab Madin Atambua. Jadi mungkin mereka akan monitor gitu. Ini saran saja, karena kan di setiap kanwil ada jaringan penyuluh. Kiranya ya apabila dengan dari BKN selaku bantuan hukum dapat menginstruksikan, sekedar mungkin menghimbau bahwa kan ada pelatihan paralegal tingkat nasional oleh Posbab Madin, kiranya dapat ikut bergabung di webinar atau mungkin itu saran dari saya. Kalau untuk itunya ya dipersyaratkan ada pendaftaran atau apa ya untuk penyuluhnya ya, kalau memang sekiranya mau ikut atau kayaknya tidak. Nanti kita kasih linknya saja. Kita kasih linknya saja. Cuma barangkali dari secara struktur GBK ini mungkin bisa mengatakan bahwa tanggal sekian akan ada ini. Nanti coba ada ini ya, karena juga sisa 2 hari kan. Iya. Nah, mungkin nanti kita iya.
Ya ini kan tinggal ini saja kan, tinggal di hari H nanti apa namanya di jam 8.45 pembukaan, lalu nanti keynote ya kan. Ya. Ya syukur-syukur apa namanya ada beliau keynote Ya. plus menyampaikan materi ya, atau nanti beliau keynote tadi yang disampaikan Pak apa namanya Pak Rompang, terus materi siapa lagi begitu Ya. Seperti itu Ya, kalau nanti bilang mengadakan bos saya ada namanya, kalau Bapak belum kenal, Masan Nurtian SHMH, kan bisa nanti ke materi juga langsung. Bapak belum kenal kan? Ada teman-teman di sini. Nah itu dia. Atau bapak-bapak ini juga bisa. Yang penting keynote speaker itu kepala badannya ini loh, Pak Masan. Iya, nanti kami infokan dulu ya Pak ya. Supaya tidak kecewa 5.600 peserta lebih. Mengenai permohonan proposal di sertifikat itu, apakah disertai dengan nama-nama orang yang akan dicetak? Nanti bersamaan dengan lampiran Pak. Nanti apa namanya setelah setelah pelatihan, lalu kan ada surat pengantar Pak. Pelatihan begitu kan, termasuk para pesertanya hadirnya itu siapa, begitu. Absensinya. Absensi. Ya. Begitu. Berikut dengan datanya. Ya, berikut dengan datanya. Kalau saya apa namanya agar lebih akurat lagi, tim Pospaku Madin itu menyediakan apa absensi secara online itu yang Ya. ada Ya. tanda tangan digital juga kan, ada Ya. di aplikasi apa namanya saya Pak bukan Google Notes apa lupa saya Zoom ya, ada itu nama aplikasinya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya teridentifikasi begitu ya. Ya. Jadi tinggal di nanti disampaikan begitu ya. Ya nanti ada dengan sertifikat yang tadi diberikan ke kami contohnya seperti itu. Gitu Pak. Ya. Baik. Dan cuma 3 hari kan, 6, 7, 8 kan. Ya. Dan enggak seterusnya Pak. Itu untuk cara nasional ini. Habis itu nanti kami akan lakukan pada daerah lagi. Karena dengan modal yang nasional ini, mereka sudah bisa melakukan kegiatan, mencontoh dan memutar balik apa yang kita lakukan, dan mereka melakukan pendalaman lebih jauh dari kegiatan 678 ini gitu loh Pak. Jadi bukan hanya sebatas ini, enggak, masih lanjut lagi. Mungkin yang pertama ini hanya untuk memenuhi kriteria dalam rangka persiapan verifikasi. Itu dulu pertama. Tapi acara selanjutnya kami akan lakukan terus. Tapi tidak lagi secara nasional. Nah, mungkin dengan regional atau bercabang kita berikan arahan-arahan seperti itu. Ambil kami gitu ya. Iya. Termasuk yang materi dari hubungan dari BPN itu juga webinar juga kan? Iya. Ini kan prokes Pak. Iya. Ya. Ya memang ya kami tidak bisa juga menjanjikan 100% kehadiran Pak Kepala, ya hanya memang ya tentu kami upayakan sangat maksimal, apalagi informasi sekian jumlah peserta, kemudian penyelenggara adalah Pospaku Madin. Ya, tapi ya tentu kita atau mudah-mudahan Pak Kepala berkenan memprioritaskan, hanya memang kadang-kadang kendala seringkali dipanggil Pak Menteri, nah itu yang hal-hal yang pasti di luar kewenangan dan kuasa kami lah. Apalagi kalau webinar itu kan logikanya ya tentu lebih praktis, lebih efisien, ya bisa Pak Kepala dari mana saja gitu. Hanya khawatir mungkin kendalanya nanti pada waktu yang bersamaan Pak Kepala ada webinar juga gitu kan, atau ada mungkin webinar dengan Pak Menteri atau apa. Nah itu paling yang artinya tidak bisanya itu kira-kira gambaran kendalanya seperti itu. Saya nggak penasaran. Izin Komandan, aku datang. Gimana? Ini Pak, yang 5.800 itu masih nambah ini. Nah ini terusan masuk dan seluruh ini. Ini mau datang lagi nanti masuk ke Denjerika. Nah ini coba dikirim data-datanya semua ini. Yang mau ikut itu Iya. masih banyak. Nah, ini hasil Kalau ini dia hasil ini. Pak Halim yang kami ini kan
ini kan teman-teman kan dari Indonesia Barat sampai Timur semua ya. Seluruh Indonesia. Betul. Tengah, mereka ya perlu ini juga apa namanya karena kan sinyal juga dan Ya. juga apa namanya user friendly-nya mereka terhadap apa namanya Aplikasi penggunaan teknologi. Zoom. Zoom. Kan medianya Zoom kan? Ya. Medianya Zoom seperti itu gitu ya. Jadi itu yang kadang suka trouble kalau apa namanya teman-teman di yang belum familiar gitu ya. Sudah Pak, maaf, kami pakai double cover Pak. Selain daripada Zoom, ada juga yang online langsung. Jadi Langsung tuh, ada gangguan pada Zoom, tapi seluler jalan. oh, pakai data. Ya. Ya, nanti. Jadi nggak masalah kalaupun Zoom bermasalah, tapi HP ini per cabang itu langsung semua. Gitu. Dan juga nanti pada saat pelaporan itu kan ada absensi gitu ya, yang nanti menjadi lampiran sertifikat 5.000 ya, absensinya kan 5.000 gitu. Ya. Jadi tim kami itu akan menghitungnya itu Pak, walaupun dia keluarnya dalam bentuk digital Iya. gitu ya. Nah, coba nanti bagaimana tim teknis ya Pak Fajar itu membuatnya, menghandle-nya gitu ya. Karena kan Zoom itu kan maksimal tadi 1.000-an. Peserta ini kan 5.000 gitu ya. Pada saat mereka pendaftaran itu kan apa namanya? Ya nanti mekanismenya bagaimana begitu. Kalau kami mekanisme absensi di Zoom itu ya per akun itu kan. Iya, kalau ini enggak Pak. Akun Online. per akun itu pendaftaran Iya. gitu kan. Jadi akunnya apa di sana kan, Iya. namanya siapa, jadi daftar begitu. Nah nanti ya kalau 1.000 ya berarti kan akunnya 1.000 gitu. Ya, ini enggak. Padahal yang ada hadir 5.000. Nanti mekanismenya di Buat absensinya. Gitu ya. Absensi. Generasi milenial juga. Iya, betul, Pak. Bagaimana Pak Reja aja? Kalau Pak Reja dulu, Karena saya ikut pada aja. tahun lalu kami menurunkan apa namanya, kami juga agak keliru juga menghitungnya gitu ya, sertifikat ada